Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku Sasa di segmen Di Sharing. Beneran! Buat teman-teman yang mungkin belum tahu maksud Di Sharing itu apa, boleh cek di video ini ya. Karena aku sadar itu memang agak kriuk garing gimana gitu, jadi agak gimana gitu kalau diulang lagi. Anyway, kali ini aku mau membahas tentang forgiveness. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan hari ini. Cus! Oke teman-teman, jadi aku mau jelasin dulu bahwa forgiveness itu mengandung dua arti. Bisa memaafkan dan meminta maaf. Jadi bisa di posisi kita yang disakiti lalu kita memaafkan, atau kita yang menyakiti hati seseorang lalu kita meminta maaf. Nah, dalam satu hubungan, meminta maaf dan memaafkan ini tuh suatu hal yang penting. Jelas, karena nggak mungkin kan ada orang yang tidak pernah menyakiti orang lain, ya nggak sih? Dan memungkinkan banget hal ini tidak hanya terjadi satu kali. Perkara memaafkan dan meminta maaf ini diperlukan supaya hubungan kita dengan orang tersebut tetap terjalin dengan baik. Nah, tapi di video ini aku mau membahas khusus tentang memaafkannya aja. Tapi tidak hanya soal memaafkan orang lain, tapi juga memaafkan diri kita sendiri. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama teman-teman. Menurut kalian, memaafkan itu gampang gak sih? Apakah memang sudah seharusnya kita memaafkan orang lain? Jadi apapun itu kasusnya ya kita memang harus memaafkan. Atau ya kalau udah terlalu menyakitkan ya nggak usah dimaafin. Tergantung separah apa orang itu menyakiti hati kita. Mungkin jawabannya beda-beda ya. Ada yang merasa memaafkan itu memang suatu hal yang sudah seharusnya kita lakukan. Dan ada yang gak bisa, kamu gak tahu itu rasanya sakit banget. Ngaco aja, nggak, kali ini gak bisa. Gak mungkin banget udah digituin terus aku maafin dia. Di sini aku gak mau ngomongin soal mana yang benar dan mana yang salah. Karena aku yakin bahwa kita gak pernah bisa yang namanya menghakimi luka seseorang. Kita gak bisa ngomong kayak, digituin aja kok sakit hatinya sampai segitunya. Gak bisa banget. Tiap orang punya batas dan ranjaunya masing-masing. Jadi bisa aja aku ngelakuin A gitu ke orang lain lalu dia biasa aja dan menganggap itu bukan suatu hal yang serius. Tapi ketika aku melakukan hal yang sama ke orang yang berbeda, dia bisa sakit hati dan marah banget karena hal tersebut. Ya memang beda-beda gitu. Tiap orang punya pengalaman dan latar belakangnya masing-masing dan kita sama sekali nggak punya hak untuk menghakimi itu semua. Tapi yang saat ini mau aku bagikan ke teman-teman adalah teman-teman tahu gak sih kalau sebenarnya ketika kita memaafkan, itu kita loh yang diuntungkan. Alah, jangan bohong, ngarang aja kamu. Beneran. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah, berarti kalau ada orang yang nyakitin kita, dibiarin aja gitu? Kayak, ya udah kita harus memaafkan dan melupakan semuanya. Ya nggak bisa lah, sakit hati itu bukan hal sederhana loh. Bahkan kadang kalau ada yang minta ceritain aja rasa-rasanya percuma karena memang mungkin dia nggak akan paham dan susah banget dituangkan dalam kata-kata. Teman-teman, sekali lagi aku bilang bahwa aku setuju banget kalau namanya sakit hati itu bukan hal yang sederhana. Bahkan kadang memang itu meninggalkan luka yang dalam. Tapi teman-teman, memaafkan itu tidak sama dengan melupakan. Dengan kita memaafkan, bukan artinya kita melupakan semua perbuatan dia ke kita. Karena ya kita nggak akan bisa lupa. Memaafkan itu adalah ketika kita tidak lagi merasakan kebencian itu dan tidak lagi ada keinginan untuk membalas dendam. Lalu, apa maksudnya kita yang diuntungkan? Van Zandt pernah bilang gini, kebanyakan orang meyakini bahwa ketika kamu memaafkan seseorang, itu artinya kamu melakukan sesuatu untuk mereka. Nyatanya, ketika kamu memaafkan, kamu melakukan itu untuk dirimu sendiri. Dalam perkara memaafkan, kamu harus merelakan apa yang tidak kamu inginkan untuk memberikan ruang bagi sesuatu yang kamu inginkan. Jadi kayak sebenarnya kamulah yang akan merasakan ada suatu beban yang terangkat gitu. Bayangkan aja teman-teman, dendam itu kayak ilalang yang tumbuh dalam hati kita. Semua ilalang itu memenuhi setiap ruang di hati kita. Dan ketika ada benih yang baik,
benih sukacita, damai sejahtera yang ditanamkan ke dalam hati kita, benih itu sulit untuk berkembang. Sekeras apapun benih itu berusaha untuk tumbuh, ia terus-menerus terhimpit oleh ilalang-ilalang ini. Dan akhirnya tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, Winolson juga setuju nih. Dia bilang bahwa memaafkan itu seperti pemangkasan spiritual bagi jiwa. Jadi kayak memotong bagian yang busuk, yang mengganggu gitu, untuk memberi ruang bagi pertumbuhan yang sehat. Seakan-akan puitis banget gitu gak sih? Karena gini loh teman-teman, kadang dendam itu terlalu memenuhi hati kita dan bisa bikin sesek sendiri gitu loh. Jadi kayak pikiran kita, tindakan kita, hati kita, itu semua ketarik ke situ. Aku juga pernah ngerasain sakit hati sama seseorang dan akhirnya jadi nggak tenang gitu. Kadang kepikiran, apalagi kalau udah ketemu atau papasan sama orangnya secara tidak sengaja gitu kayak, aduh itu nggak karuan banget deh rasanya. Padahal mungkin ada keindahan lain di depan kita. Dan ketika kita akhirnya memutuskan untuk merelakan dendam itu pergi, kita sendirilah yang akhirnya merasa damai, tentram gitu ya. Dan bisa kembali melihat keindahan hidup yang mungkin selama ini nggak kelihatan. Nah, yang untung kita kan. Bentar, tapi gini Sa. Artinya berarti kalau kita maafin orang yang nyakitin kita harus membangun relasi yang baik lagi gitu sama dia. Kita harus memperbaiki relasi itu lagi. Kalau ketemu dia berarti kayak seakan-akan gak ada apa-apa gitu dan balik kayak dulu lagi. Enggak. Enggak harus. Karena memperbaiki relasi sama seorang itu gak cuma tentang memaafkan. Tapi aku tahu ada banyak faktor lainnya. Contohnya, kita temenan sama satu orang. Lalu pas ada slack gitu di antara teman kita, bukannya diselesain tapi malah dia menjauhi kita, lalu dia menyebarkan rahasia-rahasia dan hal-hal yang buruk tentang kita, atau mungkin bahkan menghasut teman-teman yang lain untuk gak temenan sama kita. Anggaplah saat itu ceritanya kita sampai gak punya teman gitu. Terus suatu saat di waktu dan tempat yang tidak diperkirakan, gak diduga sama sekali, orang ini tiba-tiba menghampiri kita dan minta maaf. Nah, ketika itu terjadi, mungkin kita bingung kayak, oke, aku sudah memaafkan kamu, tapi apakah kita bisa untuk balik temenan lagi kayak dulu? Karena teman-teman, ketika hal ini terjadi, ada kepercayaan yang mungkin sulit atau nggak bisa kita kasih lagi ke orang itu. Dan juga kan nggak secara otomatis kalau kita maafin seorang tuh berarti orang itu udah otomatis jadi lebih baik. Ya kan kita nggak tahu gitu loh, itu udah pilihan dia kan, udah di luar kuasa kita. Jadi maksudnya, kalau memang menurut teman-teman masih bisa diperbaiki dan teman-teman mau memperbaiki, itu ya silahkan banget. Tapi misalkan di kasus yang lain, ada yang dirasa sebaiknya tidak lagi menjalin hubungan dengan orang ini, ya nggak apa-apa juga. Itu ujung-ujungnya dikembalikan lagi kepada kondisi dan situasi teman-teman masing-masing. Next, memaafkan diri sendiri. Ketika kita buat salah gitu ke seseorang, kita udah minta maaf, kadang tuh tetap aja ada rasa ganjel, perasaan yang kayak semua ini salahku, semua ini terjadi karena aku. Coba aja kemarin aku gak marah-marah, coba aja kemarin aku lebih bisa mengontrol emosiku, coba aja kalau kemarin aku lebih sabar, coba aja, gak habis-habis. Kalau sekedar merasakan perasaan itu wajar teman-teman. Ya artinya kita menyadari kesalahan kita. Tapi kalau terus-terusan menyalahkan diri sendiri, ujung-ujungnya nggak baik dan kita sendiri yang capek. Teman-teman, selain kita memaafkan orang lain, kita juga harus bisa memaafkan diri kita sendiri loh. Setiap orang tuh pasti pernah ngelakuin kesalahan. Bahkan mungkin ada kalanya kita perlu salah dulu supaya kita bisa belajar apa sih yang harusnya kita lakukan, apa sih yang benar. Kayak itu bisa aja bagian dari perjalanan hidup kita gitu. Tapi, yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah apa yang kita lakukan setelah kita melakukan kesalahan itu. Terus gimana sih caranya supaya kita bisa belajar memaafkan diri sendiri? Nih teman-teman, ketika kita buat salah, ya kita pahami kesalahan kita. Oke, ini salahku. Ini salahku tapi aku harus move on. Gak bisa stuck di sini aja. Lalu kita minta maaf ke orang itu,
Lalu dari kesalahan ini, aku belajar ini. Dari sini aku akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Jadi, tetap bertanggung jawab atas kesalahan kita, tapi kita merelakan rasa bersalah dan ganjelnya itu loh. Your mistakes don't define you. Kesalahan kita tidak mencerminkan siapa diri kita. Apa yang kita lakukan atas kesalahan kita, itulah yang menggambarkan diri kita yang sesungguhnya. Jadi, belajarlah untuk memaafkan dirimu sendiri, karena setiap kita punya kesempatan kok untuk memperbaiki kesalahan kita dan melakukan yang lebih baik di masa yang akan datang. Tapi teman-teman, memaafkan diri sendiri ini tidak berlaku dalam situasi kalau memang orangnya nggak salah ya. Jadi kadang kan memang ada yang ya udah kita salah dan kita menyadari kesalahan kita, tapi kita susah memaafkan diri kita gitu kan. Tapi karena memang kita ngelakuin kesalahan. Nah kan ada kasusnya yang orang itu sebenarnya nggak salah, tapi dia merasa itu kesalahan dia, padahal dia nggak salah. Dia menyalahkan dirinya atas kesalahan yang tidak ia lakukan. Kayak yang biasanya nih, kadang masih ada orang yang suka salah memahami situasi ini dan akhirnya malah mojokin korbannya. Contoh, pemerkosaan. Dia menyalahkan dirinya kayak, harusnya aku nggak pakai baju itu tadi. Harusnya aku nggak lewat situ. Harusnya aku lebih bisa jaga diri dong. Harusnya aku lebih bisa ngelawan. Ini salah aku. Padahal saat itu ya baju dia juga nggak kenapa-napa, dalam artian masih sopan. Dan dia juga melakukan hal yang biasanya ia lakukan gitu. Dia lewat jalan yang biasanya dia lewati. Dia sudah waspada, tapi ya hal mengerikan itu terjadi. Kalau seperti ini teman-teman, dia nggak salah. Karena itu yang nggak ada yang perlu dimaafkan, karena dia nggak salah. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kita nggak bisa mengubah masa lalu. Kita buat kesalahan, ya udah, what's done is done. Tapi kita punya kesempatan untuk menentukan apa yang bisa kita lakukan di saat ini. Juga ketika ada orang yang menyakiti hati kamu punya pilihan apa yang mau kamu isi di hati kamu. Yang pasti, ketika kita ingin merasakan bahagia, damai sejahtera, ketenangan, sukacita, kita pun harus menyediakan ruang di hati kita untuk semua itu bisa tumbuh. Nggak perlu buru-buru teman-teman. Semua tetap ada prosesnya. Ketika udah siap, udah berdamai dengan hal buruk itu, yuk kita beranjak dari masa lalu, dari semua kesalahan dan kepahitan itu, dan fokus kepada apa yang dapat kita lakukan saat ini. Hidup terus berjalan teman-teman, dan akan sangat disayangkan bila banyak hal indah yang akhirnya terlewat begitu saja. Oke, sekarang sebelum aku tutup videonya, aku mau minta dulu nih pendapat dari teman-teman. Kira-kira lebih mudah yang mana sih? Memaafkan atau minta maaf? Komen di bawah ya. Atau misalkan ada cerita yang mau teman-teman bagikan juga, yang mungkin bisa ngasih insight juga ke teman-teman yang lain, boleh banget komen aja di bawah. Oke deh, sekian untuk video kali ini. Aku benar-benar berharap videonya bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!